Well, kalau saya tahu 5 hal ini, tentu trading saya hasilnya nggak akan begini. Teman-teman sadar nggak kalau kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam transaksi saham dan akhirnya kita menyesal, kenapa ya saya ngelakuin itu? Oke, silakan ikuti video ini sampai akhir bersama saya Rio Rizaldi. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih atas dukungannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus konten-konten edukasi kita yang menarik setiap waktunya. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman menyesal dengan satu hal? Kok saya beli ya kalau tahu enggak? Kok saya jual ya kalau tahu saya masih simpan? Kok saya bisa ikutan itu ya kalau tahu saya tutup kuping aja? Nah, teman-teman, kita melihat di sini bahwa ada 5 hal yang kalau saya bisa kembali ke masa awal saya trading dan saya lakukan hal tersebut, mungkin hasil trading saya akan lebih baik. Apa aja sih 5 hal tersebut? Pertama, berita, news. Banyak sekali orang yang membeli saham karena membaca berita doang, lihat berita, lihat judulnya, dan dia langsung punya persepsi yang positif terhadap saham tersebut. Kata kunci ini ya, baca, langsung suka, langsung punya persepsi, dia lakukan pembelian. Nah, yang terjadi biasanya adalah harganya berat untuk naik lagi. Harganya udah terlanjur di atas. Kalaupun harganya sedang sideways, tapi ternyata dalam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sebelumnya, dia udah naik begitu banyak. Jadi, yang pertama adalah berita. Jangan kita menggunakan berita untuk membeli saham. Karena berita itu bukan sifatnya analitik, tapi berita adalah reporting. Laporan atas kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Yes, memang mereka bisa bilang yang akan terjadi. Kata manajemen, potensi naik sekian persen dan lain sebagainya, itu potensi terjadi. Tapi pada akhir adalah kembali ke lapangan, kembali ke bisnisnya. Apakah bisa tumbuh? Oke, pertama adalah berita. Kedua adalah apa? Kedua adalah rumor. Kalau saya bisa menyaring yang saya dengar, yang saya baca, rumor-rumor yang beredar di sekitar kita, maka trading saya akan nggak begini. Anda tahu nggak begini itu gimana gitu ya? Nah, teman-teman, rumor itu kadang seperti gosip di infotainment. Digosok makin sip, tersebar semakin mantap, seperti itu. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini ketika ada rumor, artinya ada 2 hal. Pertama, mungkin informasi yang bocor. Mungkin. Tapi lebih banyaknya adalah orang asal ngomong di sana. Karena ekspektasi, karena persepsi. Ketika orang punya ekspektasi, punya persepsi, dan dia menginterpretasikan beberapa hal jadi suatu kesimpulan dan jadilah kayak rumor, kalau kita kemakan rumor tersebut, ujung-ujungnya kita salah. Kenapa? Karena kita terlalu percaya sama apa yang beredar di luar sana. Teman-teman harus tahu di sini bahwa apa? Ketika ada terjadi corporate action yang skala besar dan lain sebagainya, tentu informasi itu baru muncul ketika perusahaan melakukan public expose, kewajiban dari setiap emiten yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi hati-hati dengan rumor, karena bisa aja rumor itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti saya. Contohnya nih ya, bukan saya nggak bertanggung jawab ya, tapi seperti saya. Contohnya, saya nyangkut di saham A, udah lama nyangkut, nggak gerak-gerak. Kalau saya orang yang nggak bertanggung jawab, saya bisa jadi bilang bahwa ini dengar-dengar, ini bakal diakuisisi. Gitu. Ini dengar-dengar, pabriknya udah mulai akan beroperasi. Ini dengar-dengar, lagi dikumpulin sama big money. Nah, ketika itu menyebar di sosial media, di grup saham, dan lain sebagainya, makin banyak orang yang makin penasaran, dan akhirnya berpersepsi positif terhadap saham tersebut, membuat harganya naik. Ketika berhasil harganya naik, saya ngapain? Jual. Maka teman-teman yang beli saham karena rumor, bisa jadi Anda dijadikan exit liquidity. I need you for me to sell my stocks.
Jangan jadi pahlawan buat orang lain. Itu nomor. Yang ketiga adalah apa? Pom-pom. Saya kurang suka bilang mengenai pom-pom, tapi saya lebih senang bilang sebagai cheerleaders. Oke? Nah, kenapa? Ada sebuah saham bergerak naik, semua orang mulai suka, semua orang mulai tertarik, harganya terus bergerak naik. Tentu penyemangatnya banyak, teman-teman. Sama seperti di olahraga, kan, di basket, sepak bola, dan apapun itu. Disemangatin biar apa? Makin semangat. Kalau di olahraga, makin semangat dengan apa? Nge-score lebih banyak. Tapi kalau di saham, makin semangat terlihat dari apa? Harga saham semakin tinggi. Jadi, kita harus hati-hati. Ketika kita mendengar ada rekomendasi, ada ajakan, udah beli aja, kapan lagi? Beli aja, nanti bisa segini. Mungkin bisa jadi itu adalah harga saham yang sedang bergerak naik, tapi Anda harus ingat, harganya di mana? Jangan sampai kita beli di pucuk, atau udah naik ratusan persen kita beli. Asal-asal beli. Bukan berarti sahamnya udah naik tinggi tidak boleh dibeli lagi. Ada metodenya. Anda harus pelajari teknikalnya. Konsolidasi, continuation, bullish continuation, itu bisa. Tapi kalau sekedar kita beli saham karena dipom-pom, Anda ikutan beli, maka kembali ke konsep rumor. Anda menjadi exit liquidity untuk orang-orang yang punya saham dari harga bawah. I need you for me to sell my stocks. Bisa diikuti di sini ya. Oke. Nah, itu yang ketiga, mengenai pom-pom. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mentor. Teman-teman mungkin masuk ke pasar modal, Anda mendengar kata si A, kata si B, kata si C. Yes, let's say kita netral dengan semua pihak tersebut, oke? Tapi teman-teman harus tahu bahwa setiap orang punya metodenya, punya gayanya, punya ekspektasi profitnya. Jadi, kalau teman-teman merasa bahwa saya ingin buy and hold, jangan ikutin orang yang short term trading. Ketika saya pengen short term trading, jangan Anda ikuti orang-orang yang fundamental. Gak bisa. Anda mau investasi, tapi jangan ketika membeli saham menggunakan technical dari orang-orang yang orientasinya adalah short term trading, contohnya seperti itu. Itu yang teman-teman harus lihat. Dan ketika teman-teman belajar dari seseorang, Anda harus ngerti kapasitas diri Anda sendiri. Anda belajar short term trading, tapi Anda sangat sibuk dalam pekerjaan, meeting, kerja di perjalanan, dan lain sebagainya, waktu aja sedikit. Bagaimana cara Anda short term trading? Anda mungkin adalah pensiunan, ingin mengisi waktu. Nah, ketika mengisi waktu, jangan mempelajari metode yang mengajarkan apa? Long term investing. Gak ngapa-ngapain jadinya. Kan seperti itu. Nah, itulah mengenai mentor. Dalam hal kita netral terhadap semuanya, Anda harus tahu kebutuhan Anda apa, dan metode yang mereka gunakan adalah apa. Yang kelima apa, teman-teman? Yang kelima adalah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri sendiri untuk tetap fokus dan konsisten menjalankannya. Sama seperti bisnis. Mungkin teman-teman pernah coba online bisnis, mungkin teman-teman pernah buka usaha, mungkin teman-teman pernah kerja secara profesional. Anda akan melihat bahwa ketika kita gonta-ganti bisnis kita, gonta-ganti usaha kita, gonta-ganti pekerjaan kita, Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Di satu titik itu jadi bubble untuk longsor lagi ke bawah. Ketika kita melihat bahwa apa? Kita melihat bahwa ada masalah muncul di depan mata kita. Kalau dalam bisnis, bisa jadi ada orang yang apa? Ada orang yang udahlah, ini saya nggak cocok. Udahlah, ini kayaknya nggak sesuai dengan harapan. Padahal itu baru masalah kecil seperti itu. Udahlah, saya ganti deh. Saya udahan. Nah, di saham juga sama. Kalau teman-teman ngerasa kok susah ya, momennya lagi jelek dan lain sebagainya, Anda langsung merasa, udahlah saham, saya nggak cocok dengan saham. Maka Anda nggak akan pernah kemana-mana. Bahkan di mana-mana pun Anda nggak akan kemana-mana. Selama kita tidak bisa fokus dan konsisten. Jadi, teman-teman, belajarlah seperti, ini saya sebut sektor, oke? Ini sektor yang saya appreciate. Belajarlah seperti sektor properti, developer properti. Sesusah-susahnya properti dijual, mereka masih
menggarap properti, membuat properti yang bagus-bagus. Setuju nggak? Di sana. Sesusah-susahnya mungkin kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, 2021, properti lesu, tapi developer properti itu tetap membangun rumah, membangun apartemen dengan konsep yang baru, dengan kreativitas yang baru, dengan offering yang luar biasa. Karena apa? Karena ya hidup matinya adalah di sana. Nggak mungkin tiba-tiba mereka, udahlah saya daripada properti saya mendingan ganti bisnis jadi jualan kerupuk aja lah, gampang dijual. Nggak akan kayak gitu. Kita sebagai trader juga sama. Satu, dari sisi kita harus fokus dan konsisten terhadap tujuan awal kita. Tentu mempelajari metode yang mendukung tujuan awal kita. Ini yang pertama. Kedua adalah kita harus sadar bahwa emiten-emiten dari Bursa Efek Indonesia itu tidak seperti pebisnis kalengan. Maksudnya apa? Yang baru masuk bisnis dan ngerasa ada hambatan, udahlah saya udahan lah, ini is not good business for me, tutup aja, ganti yang lain seperti itu. Enggak. Kita harus lihat, kalau emiten ini adalah emiten yang serius, maka ada kondisi kurang bagus apapun dalam perekonomian, mereka akan try to survive, bahkan naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oke teman-teman, jadi itu dia mengenai 5 hal yang kalau saya tahu dari dulu, mungkin trading saya tidak begini. Teman-teman silakan tulis di kolom komen apa aja pengalaman trading Anda dari 5 hal tadi, apa yang teman-teman pernah alami, hal-hal buruk mungkin yang pernah teman-teman alami, atau hal-hal bagus yang pernah teman-teman alami dari 5 hal yang saya sampaikan. Saya Rio Rizaldi, terima kasih.